Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Tetap sehat selalu ya. Tetap semangat dan jangan lupa klik petir. Oke. Ya, punya urusan, mudah-mudahan dilancarkan urusannya. Amin. Sorry, gue udah sore banget ini ya, baru sempet update video karena banyak hal yang nggak bisa ditinggalkan ya, biasa kehidupan dunia nyata juga. Tadi pagi sih udah apa ya namanya ya, masih sambil gentayangan seperti biasa nyari informasi karena gua rasa belum sempurna, dan baru sore ini cukup apa ya namanya ya selain kita menanti-nanti, tapi di sini banyak informasi yang gua rasa justru kalau dibahasakan bukan hanya sekedar penantian, tapi hal yang cukup penting yang kiranya perlu untuk kita ketahui ya, khususnya pioner semua. Informasinya banyak udah gua kumpulin ya. Gue ini sedikit ini sebenarnya apa sih ya, sedikit nahan sebenarnya, karena tadi siang sempat nonton adalah saudara sih ya. Kalau gue sih nggak pernah ya, maksudnya apa di YouTube ya sama soalnya gitu kan. Gue lebih nyari ke yang lain-lain informasi. Soalnya gini, pas gue dengar juga di YouTube yang itu ya, gue nggak takutnya. Makanya gini, gue kalau misalkan nonton YouTube itu pasti aja ada yang bakal gue komplain ya, walaupun tidak secara langsung, dan nggak bakal gue sebutkan nama YouTube-nya itu sendiri gitu. Jadi ada yang sampai bilang dia itu nggak pernah update YouTube Pi Network ya, karena ada permintaan dari mungkin yang pelanggannya ya kan, ayo bang update Pi Network. Nah, dia ngikutin juga, dia nambang juga. Pada intinya sampai bilang katanya, apa yang mau diupdate dari Pi Network? Anjir, kata gua, ini orang enak banget. Dia dengan mudahnya buka aplikasi ya kan, semua katanya ada di aplikasi Pi Network itu sendiri. Ada kolom chat Dr. Nicholas, ada kolom chat core team ya kan, ada moderator, ada pioner Indonesia, pioner internasional juga, dan banyak pertanyaan di sana. Gua itu bener banget gitu loh. Cuman yang apa ya, ini gua sorry nih, gua curhat dulu karena apa ya, sering banget, makanya kenapa YouTube jadi sasaran empuk bagi orang-orang yang apa ya bisa dikatakan yang tidak suka lah, mungkin yang tidak suka atau mengklaim atau mengintimidasi ya kan, memponis bahwasanya jangan kebanyakan nonton YouTube gitu katanya, jangan percaya sama YouTube, sampai ada yang bilang kayak gitu. Ini makanya aduh, para YouTuber, gue pernah juga ngoceh ya kan, kenapa jadi banyak orang yang ngomong kayak gitu ya, karena YouTubernya itu sendiri. Gue prihatin banget ini asli. Di video kali ini gak apa-apa lah, gue awali dengan curhat dulu aja. Kalau informasi banyak tuh, banyak ya, tenang, ntar gue sampaikan satu persatu. Cuman gue miris banget saat ada YouTuber yang sampai bilang apa yang mau diupdate dari Pi Network. Sial. Oke, kita langsung aja lah, daripada ngebahas yang gak jelas kayak gitu ya. Kita langsung aja redam emosi. Oke, hari ini menjelang P2Day ya, atau apa namanya, hari ulang tahunnya Pi Network. Karena ini menyambut lah hari raya Pi Network itu sendiri ya. Gue ucapkan selamat ulang tahun untuk semua keluarga besar Pi Network ya. Karena besok, karena tadi pagi itu masih pagi lah katanya tadi di Amerika itu ya. Oke.
Langsung aja, selamat bergabung buat yang baru gabung, thanks buat yang udah support selalu. Ada beberapa hal yang penting kita telisik biasa ya, dari benar-benar harus jeli kepada informasi itu, oke? Karena itu gue nggak pernah berani macam-macam neko-neko atau mengada-ada kepada informasi, apalagi melebih-lebihi itu loh. Itu masalahnya, karena gue hanya menyampaikan informasi yang ada dan seadanya saja, sewajarnya saja gitu loh. Bahkan gue lebih banyak meluruskan lah, bahkan menstabilkan, dan bahkan dengan secara sebaik-baiknya supaya pioner itu tidak sampai salah paham, supaya bisa lebih dimengerti. Itu tugas utama kalau gue bilang bagi siapapun. Barangkali ada YouTuber yang nonton channel gue, ayolah itu, gue YouTuber gitu, sesama-sama YouTuber, ayolah jangan cuman ngasih informasi, kalau bisa mengedukasi itu ya. Kalau misalkan gue nggak bawakan Painitrok gitu, yang siapa itu, ada nama akunnya, gua thank you sempat memberi masukan kepada gua dalam bahasa jangan cengengesan, karena ini platform bukan platform biasa ya. Gua juga ada seriusnya gitu, ini kalau mau melihat gua serius gitu kan tuh ya. Makanya gua kalau misalkan bukan channel atau membahas fokus di Pi Network, mungkin gua bisa santai, maksudnya bisa berleha-leha, bisa sedai karep lah kalau bahasa Sundanya, bisa semaunya dewek gitu kan, ngomong apa. Cuman ini informasi mengenai Pi Network yang dikatakan platform bukan platform yang biasa gitu kan. Ayolah gitu, sama-sama yang memberikan informasi gitu, jangan saling menjatuhkan, justru saling membangun gitu kan, saling membangun, kerjasama untuk semua pioner khususnya di Indonesia, mengedukasi ya itu. Sorry kalau gua curhat yang mau dengerin atau nyimak bareng kayak gini, emang Mang Adun karakternya kayak gini. Gua kalau misalkan cengengesan ada saatnya cengengesan, ada saatnya serius ya. Oke, ini dari Nyonya ya, Dr. Cheng Diovan. Di sini dikatakan kami menyelesaikan operasi KYC dan pemetaan melalui jaringan utama yang tertutup, dan juga memungkinkan perintis untuk mengembangkan ekosistem yang praktis dan matang sebelum membuka jaringan utama. Sebenarnya ini mungkin pembahasan lama, cuman tetap harus gua sampaikan karena gua seingat gua gitu, gua belum seberapa jauh lah membahas masalah ini gitu. Ini karena rame dibicarakan gitu, bahwasanya bakal open mainnet di sini penjelasannya. Oke. Kami menyelesaikan operasi KYC ya. Lagi bener-bener proses lah gitu, menyelesaikan operasi KYC dan pemetaan melalui jaringan utama yang tertutup. Itu harus pasti, itu jaringan utama yang tertutup. Maksudnya jaringan utama di sana itu tertutup. Bisa tertutup dalam artian tidak dipublikasikan gitu loh. Bisa dikatakan secara global yaitu enclosed mainnet atau mainnet tertutup ya gitu. Masih di dalam mainnet tertutup itu proses KYC itu, atau bisa dikatakan secara tertutup, secara rahasia core team itu sendiri. Oke, dan juga memungkinkan perintis untuk mengembangkan ekosistem yang praktis dan matang sebelum membuka jaringan utama. Salah satunya, gue perjelas ya gitu, salah satunya itu supaya kita berkontribusi ya, masuk ke Pi browser, ke Pi brainstorm, lihat-lihat aplikasi utilitas apa saja di sana, lalu kita klik gitu kan, kita komen. Itu salah satu dukungan atau support ya kan, atau dikatakan sama Dr. Cheng ini perintis untuk mengembangkan gitu, ikut serta lah mengembangkan ekosistem seperti itu ya. Jadi jangan kita sampai ketua sering gua bilang kita ini pekerja digital gitu loh ya, itu salah satunya ya.
Itu dari Dr. Cheng, dan ini terjemahannya gitu, atau salah satu linknya juga. Nah, di sini dikatakan masih soal KYC, ada sekitar 1,72 miliar koin Pi telah dipindahkan ke mainnet. 75% dari koin yang dipindahkan terkunci untuk jangka waktu tertentu, sementara 25% tersedia untuk digunakan. Nah, ini kenapa gua bahas dan gua masukkan ke sini, karena Pi Network ini kan jangka panjang gitu loh. Koin yang bisa digunakan dan tersedia untuk saat ini gitu, itu hanya 25%, sementara 75%-nya itu apa sih, masih terkunci itu loh ya. Kita tahu ada yang nguncinya gue sih 6 bulan kalau nggak salah, ada yang 1 tahun, 3 tahun gitu kan. Untuk apa? Nah, ini kalau ditelisik lebih jauh gitu, ini sangat-sangat jelas kalau gue bilang. Karena apa? Karena di dalam perjalanan panjang Pi Network gitu kan, karena gini, ketika koin terkunci ya kan, kebutuhan yang dibutuhkan atau apa namanya ya, koin Pi yang diperlukan dalam ekosistem gitu kan, banyaknya permintaan, itu akan jebol kalau tidak dikunci. Itu makanya kenapa core team menggunakan konsep di penguncian ya gitu, di migrasi itu harus gue jelaskan. Yang mau ngopi-ngopi dulu aja, karena ini pembahasan lumayan akan panjang ya, nggak apa-apa, gue sih santai aja. Yang mau nyimak bareng gue ya ayo, yang enggak ya nggak apa-apa. Bang Adun santai orangnya. Oke, kita masuk ke informasi berikutnya. 3.14, apa yang terjadi? Amerika Serikat masih pagi tanggal 13 Maret ya. Nah, ini jam berapa tuh? Jam sini sekarang tanggal berapa sih sekarang di sini? 14 sekarang ya. Berarti ini nih jam 2 pagi di update nih ya. Harapkan sesuatu yang baik terjadi besok, dan tim Nicholas dapat mengumumkan beberapa berita menarik. Amin. Ini yang kita harapkan ya. Gitu loh, ada kejutan lah, walaupun bukan open mainnet. Gua nggak bakalan bilang 14 PIDA itu open mainnet, karena melihat dari perkembangan ini itu sangat jauh kalau gue bilang, tanda kutip ya, dalam artian tak sangat jauh, itu masih butuh proses. Kenapa gue bilang sangat jauh? Karena bagi orang yang sudah menanti lama itu terasa berat, cok, gitu loh, terasa berat. Jangankan untuk menunggu ya, ada kabar 28 Juni, jangankan untuk nunggu sebulan 2 bulan lagi, sehari, seminggu, 2 minggu open main saja terasa jauh. Itu ya, kalau bagi yang baru nambang ya masih enteng kayak gua nih ya, tuh belum terbilang tahunan lah. Tapi kalau yang sudah tahunan itu akan terasa berat. Makanya kita terus tetap mensupport, saling support, saling mendoakan gitu ya. Nah, ini ada apa sih namanya, cuitan ya dari band ini. Seorang tokoh, gua lupa dia siapa ya, cuman sering banget update Pi Network gitu ya. Ini sangat menarik gitu, sangat menarik. Sayang banget kalau dilewatkan. Ini udah gua terjemahkan. Oke. Nah, di sini dikatakan udah gua terjemahkan ya. Pikiran Pi Network KYC cepat ya, mungkin perkiraan lah seperti itu, atau pemikiran lah ya. Nih, beliau ini membahas masalah biaya KYC. Biaya KYC dapat berkisar dari beberapa dolar hingga $100 per KYC jika menggunakan penyedia langganan pihak ketiga. Bahkan jika 2 juta perintis mengajukan KYC, itu akan menelan biaya minimal ya $2 juta ke Core Team jika mereka membayar sendiri. Kemungkinan akan lebih tinggi. Penghasilan iklan dari aplikasi benar-benar tidak akan membantu menyelesaikan masalah ini sama sekali.
Ini pioner harus tahu nih. Meminta perintis untuk membayar akan mengalahkan tujuan membuat jaringan dapat diakses sepenuhnya. Mereka perlu menemukan cara untuk menghindari biaya, dan itu masih terus dikembangkan. Saat ini sedang lambat. Mari bersabar agar jaringan dapat diakses oleh semua orang. Menunggu mungkin tidak sepadan jika Anda adalah seseorang yang hanya dapat membayar biayanya sendiri, tetapi itu 100% sepadan untuk seseorang yang tidak bisa membayar sendiri. Maksudnya ya, ini masalah biaya KYC sudah juga pernah gua bahas, ada di video-video sebelumnya, silahkan cek aja di channel Mengadunnya. Itu satu orang kalau tidak salah ya, kalau tidak salah itu kan kisaran $100 gitu. Itu kurang lebih, bahkan di Inggris, di Eropa tuh bisa mencapai $160 ya gitu loh, atau kisaran 2 jutaan lah itu genapnya ya. Nah, itu untuk satu orang per KYC disebutkan. Nah, makanya jika menggunakan penyedia layanan pihak ketiga, katanya bahkan jika 2 juta perintis mengajukan KYC, itu akan menelan biaya minimal loh $2 juta core team. Itu luar biasa. Dan biaya iklan itu benar-benar tidak menyelesaikan atau tidak membantu ya. Iklan seberapa besar sih kita tahu, bahkan nih gua sampai sempat ngoceh juga di video sebelumnya, masih ada aja pioner yang mematikan iklan gitu. Itu kita tahu itu buat core team. Kita sudah dikasih nambang gratis, sudah ada yang peer to peer, udah cair lah, ada yang sama tanah, ada yang sama sembako. Iklan dimatikan, itu biaya buat core team. Tambah-tambah kita bisa ngasih apa? Gue tanya, doa, kontribusi. Nah, dengan kita memplay iklan sampai selesai, setiap kita habis klik petir, itu yang gue tahu ya, itu ada iklan. Biarkan saja, daripada nonton video-video ya. Gue nggak apa, kalau membandingkan lah ya, kalau membandingkan dengan nonton video-video yang bisa dikatakan cuman sekedar hiburan gitu loh, gue nggak nyebutin lah apa sih namanya, video-video apa saja, tapi ya lebih baik nonton iklan dari cuman 30 detik, paling lama 1 menit, gak ada kayaknya gitu. Itu nambah-nambah, itu kasihan core team ya. Oke. Dan di sini dikatakan nih, jelas nih di bawah ya, menunggu mungkin tidak sepadan jika Anda adalah seorang yang hanya dapat membayar biayanya sendiri, tetapi itu 100% sepadan untuk seseorang yang tidak bisa. Maksudnya gitu loh, kalau bagi orang punya, misalkan dia harus membayar 2 juta, oke, gua sanggup lah membayar 2 juta, mau 5 juta gitu kan, gue bayar, yang penting gue lulus KYC gitu, itu sepadan. Tapi bagi orang nggak punya, sementara misi dan visi core team itu ingin membawa lebih banyak orang, malahan lebih orang-orang yang biasa-biasa saja gitu ke blockchain itu. Nah, itu akan jadi sepadan. Orang nggak punya ya, kasar kata buat makan sehari-hari aja susah, kalau harus membayar biaya KYC ya 100% dikatakan itu jadi sepadan kalau hanya menunggu dan sabar ya. Di sini bakal gua kasih perlihat ya, bakal gua perlihatkan masalahnya. Tenang aja, satu-satu. Ini dari dia salah satu core team, dengar-dengar atau moderator lah ya gitu, dari Kozin ya, kita tahu. Dikatakan katanya tiba di San Francisco ya, San Francisco tentunya Amerika, segera untuk membicarakan masalah teknis dengan teman. Oke. Nah, di sini tanggal 13 Maret ya. Tuh, tiba berarti baru nyampe. Ini perjalanan butuh, kita tahu ya, Dr. Cheng Diopan, Dr. Nicholas tuh bisa bolak-balik Amerika Cina, bukan hal mudah. Kita nggak usah ngelihat jauh-jauh aja lah gitu, ngelihat ke bolak-baliknya core team aja antara Amerika Cina. Biayanya berapa? Terakhir gua update itu $600 miliar loh.
emang apa 600, bukan 600 miliar dolar, 600 miliar rupiah ya biaya sementara itu yang sempat update. Makanya biayanya mahal gitu lah. Ini Koji aktif ya. Dikatakan katanya baru nyampe di San Francisco. Segera untuk membicarakan masalah teknis dengan teman. Oke. Tenang aja. Mudah-mudahan kita doakan bersama ada kejutan lah di 14 Maret ini ya. Terus apalagi ini, hanya 3 hari dari hari P-Day katanya tren naik dari seluruh penjuru dunia, rapat, video, saluran televisi, pertemuan besar, motivasi, semua ini dengan dukungan besar dari GCV ya. Kita tahu harga konsensus Cina yang diajukan lebih besar itu komunitasnya. Ketahuilah bahwa proyek jaringan Pi ini adalah sukses ya. Jadi hari 3 tuh mau apa sih menjelang lah ya, mungkin gitu. Itu udah rame ya gitu. Jadi seluruh penjuru dunia katanya rapat. Pokoknya banyak kumpulan-kumpulan dan video saluran televisi semua membahas Payanitroka seperti itu, memotivasi untuk tetap semangat. Nah, ini yang tadi gua bilang salah satu permasalahan gitu loh. Ini salah satu permasalahan gua, makanya gua bawa ke sini juga. Lihat yang dilingkari itu referralnya 56. Yang aktif mana? Nah, ini yang pernah gua sampaikan, hal semacam ini juga yang menghambat Picor Team gitu loh. Makanya akan nantinya diurus lah gitu loh. Masa sih yang kayak gitu dibiarkan saja? Karena kan sehingga setelah open mainnet tuh semuanya sudah beres gitu loh. Jadi masih banyak pekerjaan core team itu selain KYC massal ya. Kayak akun yang tidak aktif nih, lihat nih. Ini salah satu. Kemarin gue sempat lihat, referralnya, koinnya banyak gitu kan. Sampai wah puluhan ribu mungkin gitu. Referralnya 200, yang nggak aktif 100 lebih. Itu kan tidak aktif, bisa akun palsu, bisa orangnya berhenti, bisa dihapus aplikasi. Itu salah satu. Dan bahkan gue langsung dengar dari moderator waktu jalan-jalan di room chat gitu loh, bahwasanya yang sudah menghapus aplikasi saja atau yang sudah tidak aktif itu tetap dikasih undangan KYC. Nah, itu mungkin jadi salah satu dikatakan di sini sedang lambat. Nih, di sini dikatakan di sini sedang lambat. Itu nih kan, saat ini sedang lambat. Mari bersabar. Jaringan dapat diakses oleh semua orang. Oke, itu masalahnya ya. Banyak robot lah, pernah gua bahas itu. Lanjut. Mudah-mudahan setelah acara P-Day 314 kita sudah bisa barter produk yang diinginkan. Amin. Setelah lo ingat ya, setelah buat kematangan ekosistem utilitas menuju KYC massal dan open mainnet. Amin ya. Ini udah gue bahas juga di video sebelumnya. Terus ini apa? Network mengungkapkan bahwa open mainnet akan ditayangkan saat adopsi KYC massal dan pengembangan ekosistem tercapai. Hakatan jaringan Pi menunjukkan bahwa protokol difokuskan pada pengembangan ekosistem. Mengenai adopsi KYC massal, tim juga berusaha memastikan bahwa jutaan pioner memverifikasi identitas mereka. Saat penulisan, jaringan Pi telah berhasil memvalidasi lebih dari 3,8 juta pioner di industri ini. P-Day berjanji akan menyenangkan bagi pioner karena protokol tersebut merayakan hari jadinya yang keempat seperti yang dinyatakan oleh pendirinya. Akan banyak program untuk penggemar di ruang kripto ya. Itu maksudnya dia blockchain atau social chain gitu ya. BSCN News akan terus mengabari Anda saat acara berlangsung. Oke, mungkin maksudnya akan ada siaran langsung kali ya dari Amerika sana. Mudah-mudahan kita lihat saja udah videonya, mudah-mudahan cepat dipublikasikan ya.
Apa yang diharapkan dari Pi Network pada hari Pi 2023? Menurut pendiri Dr. Nicholas Kokalis, banyak program akan diluncurkan untuk pioner pada hari yang tak terlupakan. Namun ada spekulasi bahwa tim akan membagikan rincian tentang peluncuran mainnet terbuka. Rincian ya, rincian. Jadi sebelum mainnet dibuka tuh ada rinciannya. Oke, gua jelasin ya. Pidai berjanji untuk menjadi menarik bagi perintis setelah protokol telah membuat kemajuan yang cukup besar dalam industri. Oke, Pidai sangat dinantikan yang merayakan ulang tahun keempat peluncuran resmi Pi yang terjadi pada 14 Maret ini. Kami memiliki beberapa program menarik yang ingin kami perkenalkan kepada para perintis. Apa itu? Ya kita tunggu saja. Dan pengembang untuk upaya terdesentralisasi kami untuk membangun ekosistem Pi, kata pendiri dan kepala negara teknologi. Di Pi kami menciptakan sesuatu dan memecahkan masalah dengan cara yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Luar biasa ya. Oke, kita lanjut, waktu udah semakin sore nih. Menurut laporan, di antara 360 utilitas ya daftar proyek yang diumumkan itu di dashboard itu, kita tahu sekarang ada total 113 kandidat. Apakah Anda tahu aplikasi mana yang memiliki peluang terbaik untuk masuk 10 besar? Kita doakan Pisorum Car juga juara ya. Ini dari grup WhatsApp gua ya. Nah, ini ada kemarin yang salah tafsir sama postingan ini, makanya gue luruskan. Ini dari Mbak Berli ya. Tanggal 14 Maret itu selain hari Pidai, setahu saya dari menganalisis informasi mengenai perkembangan proyek Pi Network di Cina khususnya, akan ada pengumuman dari Dr. Nicholas. Ya benar kayak yang tadi. Jadi bukan hari Open Mainnet Global. No, ingat ya. Semoga ada kejutan pengumuman kapan ditentukan untuk Open Mainnet Global. Bagi yang sabar tetap menjadi pemenang, bagi yang tak sabar dia akan kehilangan harapan rezeki di Pi Network. Oke, jadi sabar ya. Ini kemarin ada yang bahas sampai kata gue pembahasannya beleweran banget. Udah jelas di sini dikatakan gitu, bukan hari Open Mainnet Global, itu hari Pidai. Makanya diumumkan tadi kata Dr. Nicholas perinciannya, entah itu tanggal Open Mainnet, entah itu apa skema, pokoknya banyak lah yang harus dijelaskan ya. Kita tunggu saja. Oke. Nah, ini juga ada penampakan sudah. Ini dari Konsultan Pi Network Indonesia dari Bernardus Bode ya. Pi Network persiapan Open Mainnet, siaplah untuk barter barang menggunakan Picoin. Nah, ini dari Pissense.com, juga merupakan mall Cina yang menukar berbagai produk seperti mobil, ponsel, pakaian, fashion, tas dan lain-lain. Semua daftar harga adalah GCV ya. Kita tahu sesuai perkenalan belum dibuka. Dari sudut pandang saya, mobil dan telepon tidak akan mulai di awal atau dari awal. Mereka akan menunggu lebih jelas harga konsensus untuk mengambil langkah. Itulah mengapa pemasok GCP ini yakin perhatian dan risiko mereka adalah harga yang berbeda. Jika semua pemasok memiliki harga yang sama dan membuka jaringan utama dengan harga yang sama, mereka akan membuka semua produk bernilai tinggi lebih cepat. Nah, kenapa gua masukkan juga? Ini bagus banget pembahasannya ya dari Bernardus Borde. Jadi untuk sementara ini mungkin belum ya untuk yang harga-harga tinggi, karena seperti yang gua bahas di video sebelumnya, itu dibuka jaringan itu bisa jadi diartikan itu ada penyortiran tentang kacaunya harga gitu loh, karena kan tidak serempak, harga masih ada yang membandel kan, seperti itu maklum lah, penyerok kita anggap ya gitu. Kalau misalkan sudah serempak benar, sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, baru akan ada gitu loh, bertahap ya, sabar saja. Ini sudah mau lebih sore, informasi masih banyak banget. Gua stop dulu ya, ada apa namanya azan dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke, sampai di mana tadi? Sorry ya, karena waktulah yang tidak memungkinkan. Gua lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut, tadi baru nyampe sini ya kalau tidak salah. Nah, oke. Kita lanjut sini ya. Kapal Pi akan segera tiba, bersiaplah untuk pelayaran. Amin. Terus ini, nah ini juga
penampakan apa ya, mall-mall atau developer, investor dan vendor ini yang mendukung harga konsensus. Ini dari pcsin.com ya. Terus nah ini salah satu perkembangan juga. PE card ya pernah gua bahas akan bergerak secara on chain ya, maksudnya mungkin secara ya akan dibentuk lah seperti itu ke depan, alih-alih mentransfer Pi dari saldo PE card Anda, semua fitur PE card favorit Anda akan mentransfer Pi langsung antar dompet. Oh ya, untuk memulai perjalanan kami menuju on-chain, kami telah menghapus isi ulang saldo. Oke, setiap transaksi yang Anda lakukan sekarang akan datang langsung dari dompet Pi Anda. Segera katanya, maksudnya gitu ya. Segera transaksi ini juga akan masuk ke dompet penerima. Nah, ini di sini nih. Jantungnya ya, atau intinya transaksi ini juga akan masuk ke dompet penerima. Oke, ya maksudnya nanti akan diaktifkan tuh dari semua terhubung lah. Ini yang dimaksud jaringan utama dibuka tuh terhubung ya gitu, antara dompet kita dengan semua mall-mall atau utilitas yang mendukung GCP gitu, itu akan terhubung. Apa artinya ini bagi Anda? Itu berarti PE card menjadi lebih mudah digunakan. Cobalah fitur transfer kami sekarang untuk membuktikannya sendiri. Kalau ada yang mau coba silahkan ya. Nggak tahu gue ini udah resmi belum. Kalau menurut gue jangan dulu lah, nunggu lebih jelasnya lagi. Ini kan cuman baru bocoran lah, bisa dikatakan seperti itu. Nunggu langsung dari Dr. Nicholas dan atau core team ya. Itu ini anggaplah bocoran. Oke, ini yang dikatakan darurat panggilan kepada pelopor komunitas GCP atau pioner ya global untuk segera bertindak mendukung mall atau utilitas gitu kan. Pertama, kami yang paling terhormat dan berterima kasih untuk berdiri dan mendukung pedagang GCP. Kami memiliki lebih dari ini perkembangan 100.000 suka, tetapi baru-baru ini Brainstorm telah menambahkan fungsi bintang 5. Banyak perintis tidak memperhatikan. Harap semua pelopor yang mendukung barter GCP segera menyalakan peringkat bintang 5, karena peringkat bintang 5 akan diumumkan pada 14 Maret yang akan berdampak besar pada harga terpadu di masa mendatang. Kita harus segera bertindak agar GCP Mall jauh di depan. Oke, nah ini himbauan lah ya, ini sampai dikatakan darurat. Panggilan darurat ya. Jadi kepada semua pioner khususnya, kita masuk ke aplikasi Pi Browser, ada Pi Brainstorm, di situ ada ya, kita sering lah ngelihat dari Play Store misalkan, atau dari kita masuk di Lazada atau Marketplace lah yang lainnya, itu ada rating disebutnya ya gitu, atau peringkat gitu. Nah, berikan itu yang bagi sudah mendukung harga GCP, kita langsung aja tekan bintang 5 ya. Nyalakan bintang 5-nya itu, langsung kita like, atau kalau mau komen ya komen gitu ya. Oke, jelas ya. Terus, nah ini juga sebuah perkembangan dari hokanews.com, breaking news, Pacing Shop Marketplace add Mastercard. Jadi menambahkan ya gitu, menambahkan Mastercard salah satu untuk transaksinya ya. Kita tahu Mastercard udah banyak kita dengar dari semenjak gua kecil juga udah ada kayaknya nih ya. Nah, ini juga tidak kalah penting, salah satu bocoran kalau tidak salah ya ini ya. Kita juga masih melihat perkembangannya. Di sini nih, di aplikasi sini ada aplikasi lah ya, aplikasi. Nah, ketika dibuka, ini kan lihat ada captionnya, lihatnya di sini Pak, aplikasi toko hackathon, di sini semua munculnya, etalasenya belum dibuka buat kita belanja mainnet tertutup 2023. Jadi belum dibuka. Nah, ketika dibuka akan tampilannya seperti ini ya. Ini bagi yang belum tahu, masuk ke aplikasi, terus yang garis 3 di
pojok atas kiri itu ya. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini, ada Pi aplikasi dibuka. Nah, ini masih kosong. Di atas sana ada bacaan Pi utilitas. Kata yang update informasi ini itu yang dia tahu pertama gitu kan, di biasa grup chat ya, WA. Itu dia mengatakan jangan-jangan di sini nanti semua utilitas Paynetrolog ada ya, walaupun atau cuman gambaran nggak tahu gua. Itu yang penting kita lihat aja perkembangannya. Yang jelas ada sudah di Paynetrolog aplikasi ya. Tuh, kita lihat saja perkembangannya nanti seperti apa gitu ya. Nah, terus juga ini ada kepo lagi dari Olutunde Oladipo, udah sering update dia nih ya, beliau nih, yaitu masalah Tesla. Kembali Tesla pengen tampil lah, bahkan ini sama Amazon gitu ya, sama-sama perusahaan besar ini ya. Coba kita buka dulu sedikit ini pembahasannya ya. Manfaat keseluruhan dari pengakuan dan penerimaan jaringan Pi ini oleh Amazon dan Tesla. Manfaat katanya. Pengakuan dan penerimaan jaringan Pi baru-baru ini oleh Amazon dan Tesla adalah langkah maju yang besar untuk cryptocurrency. Ini adalah tonggak utama bagi seluruh komunitas jaringan Pi, karena ini akan membuka dunia kemungkinan untuk cryptocurrency. Wow, membuka dunia. Manfaat dari pengakuan dan penerimaan ini sangat banyak. Dan pasti akan membawa era perubahan dan inovasi baru untuk jaringan. Kita tahu Amazon dan Tesla wow banget ya, ini perusahaan besar lah gitu. Kita tunggu saja lebih jelasnya kata gue itu, karena Paynetrolog atau Dr. Nicholas dan Elon Musk itu nggak duduk bareng sih ya. Oke, nah ini ada pendataannya ya, rekapannya. Di sini mengetahui perkembangan dan kemajuan Paynetrolog mencakup seluruh dunia dari tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan 7 Maret 2023 berdasarkan data resmi Pi Data Board gitu, dan Pi Blockers Explorer tahun 2023 keterangan total saldo, total Pi terkunci, total Pi terbuka, total komunitas seluruh dunia, total proses KYC, total belum KYC, total lulus KYC, ada semua di situ. Total berpartisipasi maksud gua ada pada jaringan Pi, itu luar biasa ya, ada semua. Jadi jangan jangan ragu, jangan macam-macam maksudnya ya. Kadang suka ada itu orang ini ada kok data-datanya. Nah, gue tadi kaget ada informasi seperti ini ya. Lihat, dikabarkan di Amerika itu lagi rame, katanya hapus aplikasi Paynetrolog. Mengerikan ya. Ini sebenarnya dari cuitan ini gitu loh, bisa dikatakan sarkas gitu loh, atau kasar lah gitu, atau disebutnya sindiran keras gitu loh. Banyak orang yang nyindir, katanya hapus aplikasi Paynetrolog. Ini ngingetin gua ke ada meme-nya Dr. Nicholas, nggak berani gua pajang di sini, itu ditodong sama banyak pistol. Gila kata gua bilang sih itu songong banget gitu loh. Oke lah, Dr. Nicholas tuh lagi tertekan ya gitu loh. Banyak yang kapan open mainnet, ayo disegerakan. Kasihan gua. Emang bener itu core team tuh harus segera mengumumkan itu. Seperti ublek-ublek TV gua sempat dengar beliau bilang seperti itu ya. Gitu. Memang benar harus ya. Tapi ya kita lihat perkembangannya. Dijelaskan tadi di sini itu perincian yang akan diumumkan oleh Dr. Nicholas ya gitu loh. Tenang aja, kita ikuti prosesnya lah, nggak usah ngegas. Padahal gue juga suka ngegas ya. Nah, ini ada indah banget bahasanya. Gue bawa ke sini dari Paynetrolog Sage Lake ya. Ingat saat pertama kali Anda mengklik tombol petir. Ingat apa yang memotivasi Anda untuk milikku. Jangan mudah menyerah. Kita tidak tahu apa yang ada di depan jalan untuk Paynetrolog, tetapi selama core team terus bekerja, saya akan terus bekerja. Oke? Jadi gue merinding nih. Perjuangan, pengorbanan sejauh ini itu ya maksudnya ya. Ayo jangan disia-siakan dengan hanya hal-hal yang sepele ya kan.
gitu. Pikiran-pikiran yang runyam gitu, kita positive thinking sajalah ya. Sudah jelas tadi core team benar-benar sudah kerja keras. Koji juga mengatakan baru sampai di San Francisco gitu ya. Intinya seperti itu udah. Oke, informasi kali ini dari Mang Adun sampai di sini dulu ya. Sorry kalau gue sambil curhat, gue emang kayak gitu orangnya ya. Thank you buat yang udah stay selalu di channel Mang Adun ya, yang udah like, komen, ngobrol-ngobrol bareng gue juga. Terima kasih yang udah subscribe juga, alhamdulillah terima kasih. Membagikan video gue ke semua sosial media juga, thank you. Oke, kesimpulannya di video kali ini kita sama-sama menunggu ya gitu, bahwasanya masih banyak proses yang harus dilalui oleh core team dan oleh kita juga semua keluarga besar Pi Network ya gitu. Dan kesimpulannya nih yang bisa gua ambil dari video kali ini, seperti yang dikatakan Dr. Nicholas gitu kan, itu masalah perincian, akan diumumkannya masalah perincian mana tadi ya. Di sini kalau tidak salah, pokoknya adalah mana tadi ya, ada pokoknya yang Dr. Nicholas masalah perincian ya. Mudah-mudahan intinya ada kabar baik lah ya terkait Pi Network. Oke, thank you buat semuanya. Kita sama-sama berharap yang terbaik ya, amin. Mudah-mudahan setelah hari ulang tahun Pi Network yang keempat, kita sama-sama berdoa ya, diberikan umur panjang, sehat selalu, Core Team juga semuanya, keluarga besar Pi Network ya. Kita ikuti terus perkembangannya ya. Mudah-mudahan setelah hari ulang tahun Pi Network yang keempat ini bukan hanya sebuah hari ulang tahun, tapi juga ada pengumuman-pengumuman yang dikatakan akan mengejutkan. Oke, apakah itu? Ya, kita sama-sama ikuti saja terus. Oke, thank you. Gue Mang Adun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.